Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ba'du ma yudafu hatman imtana ila husman dhahiran haitsu waqa ka wahda labbai wa dawalai sa'dai wa syadda ila uyadai lilabbai. Wa ba'du ma, dan bermula sebagian lafaz. Ma yang dimaksud di sini adalah lafaz. Tentunya yang maksud lafaz di sini adalah isim. Sebagian isim yudofu itu dimudofkan hatman, halnya wajib. Yudofu yang dimudofkan apa ma, hatman halnya wajib, itu imtana'a, tercegah, apa ila'uhu, menyandinginya ma yudofu, menyandingi isman dohiron akan isim dohir. Haitsu waqa'a, sekiranya terjadi apa ma yudofu. Ka wahda, seperti lafal wahda. Labba, labbai dan lafaz labbai. Wa dawalai dan lafaz dawalai. Sa'dai dan lafaz sa'dai. Wa syadza, dan juga syadz, recel. Kalau bahasa Jawanya syadz itu recel, jarang. Syadz apa Ustaz kalau itu syadz? Qiraah syadzah ya, jarang ya. Apa ila uyadai labbai, menyandinginya lafaz yadai lilabbai kepada lafaz labbai. Apabila ada sebagian isim yang wajib mudhof, yang wajib dimudhofkan, maka ada yang wajib dimudhofkan hanya kepada isim domir. Tidak boleh kepada isim zohir seperti wahda, labbai, sa'dai, dawalai, sa'dai. Apabila ada isim yang wajib dimudhofkan, maka ada yang wajib dimudhofkan hanya kepada isim domir. Apabila ada isim yang wajib dimudhofkan, maka ada yang wajib dimudhofkan hanya kepada isim domir, seperti lafaz wahda, labbai, dawalai, dan sa'dai. Adapun memudhofkan lafaz labbai kepada lafaz yadai atau isim zohir, itu tergolong syadz. Adapun memudhofkan lafaz labbai kepada lafaz yadai atau isim zohir, itu tergolong syadz. Tergolong syadz atau jarang. Sebagian, kita mulai dari yang paling umum sekali. Lafaz itu dibagi menjadi isim, fiil, huruf. Kalimah atau lafaz ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, pembahasan kita ini adalah tentang pembahasan selain huruf. Selain huruf, karena huruf itu nanti setelahnya pasti ada lafaz-lafaz tertentu yang memang khusus untuk huruf itu. Kalau hurufnya adalah huruf-huruf fiil seperti syarat misalnya, maka harus setelahnya fiil. Kalau hurufnya huruf-huruf jar, maka lafaznya adalah kalimat isim. Nah, sekarang tinggal dua, yaitu isim dan fiil. Isim dan fiil. Dalam bab idhofah, mudhof itu pasti berupa kalimat isim. Dalam bab idhofah, mudhof pasti berupa kalimat isim. Tidak mungkin berupa kalimat fiil.
Karena kalau berupa kalimat fi'il nanti jadinya fi'il fa'il, jadinya jumlah. Pasti mudhof berupa kalimat isim. Bagaimana dengan mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya boleh jadi berupa fi'il. Mudhof ilaihnya tidak wajib. Mudhof ilaih itu tidak wajib atau tidak disyaratkan isim. Boleh kadang-kadang mudhof ilaih berupa fi'il. Tapi kalau mudhof pasti berupa isim. Nah, sampai di situ, maka ba'du ma yudhofu di sini yang dimaksud adalah isim. Yang dimaksud adalah isim, pembagian. Ini adalah pembagian tentang mudhof, yaitu lafaz-lafaz yang wajib atau lafaz-lafaz yang dimudhofkan itu adalah isim. Lafaz yang dimudhofkan itu pasti kalimah isim atau isim. Nah, dari isim itu dibagi. Dari isim itu asalnya isim adalah asalnya isim itu adalah dimudhof. Asalnya isim adalah boleh dimudhofkan, boleh enggak. Seperti gulam. Gulam boleh berdiri sendiri, gulamun. Atau seperti zaid, boleh berdiri sendiri, zaidun. Seperti madrasah, boleh berdiri sendiri, madrasah. Asalnya isim seperti itu. Nah, kemudian diperkecil lagi, ada isim yang wajib mudhof. Ada isim yang wajib mudhof. Nanti kita lihat di sini. Ada isim yang wajib mudhof. Mudhofnya itu baik secara lafdhon wa ma'nan, al asma ya isim. Isim ini yang ada yang ghairul lazimah jadi idhofah. Isim ada yang tidak wajib mudhof atau tidak lazim. Lazim yang dimaksud di sini mesti, harus, tidak mesti mudhof. Aslinya isim seperti ini. Seperti kata gulam misalnya. Kemudian kata hindun. Ini asalnya isim. Tapi ada juga isim yang al-lazimah, yang wajib mesti lil idhofah. Ada isim yang al-lazimah lil idhofah, isim yang wajib dimudhofkan. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Hanya umumnya kebanyakan isim memang bisa berdiri sendiri dan juga bisa dimudhofkan. Tapi ada juga isim-isim yang memang al-lazimatul lil idhofah. Mana saya sebutnya al-lazimatul idhofah, yang wajib mudhof. Isim yang wajib mudhof ini dibagi dua. Isim yang wajib mudhof al-lazimatul idhofah ini dibagi dua. Ada yang dimudhofkan lafdhon, ya lafdhon la makna wa maknan. Kemarin ada yang dimudhofkan maknan saja. Isim-isim yang dimudhofkan maknan saja adalah isim-isim seperti lafaz kullun, ba'dun. Ini isim yang wajib dimudhofkan maknanya saja. Ini isim yang artinya lazimatul idhofah. Ini isim yang tidak bisa berdiri sendiri. Lafaz kullun selamanya nggak bisa berdiri sendiri. Ba'dun selamanya nggak bisa berdiri sendiri. Kullun yajri li ajalin musamma. Itu gimana Ustaz? Kullun yajri li ajalin musamma. Kullun di situ tetap dia secara makna, secara maknawi dia adalah mudhof ilaih. Tanwin yang ada di lafaz kullun itu tanwin iwad. Kullun yajri ay kullu khalqin yajri li ajalin musamma. Setiap makhluk itu akan berjalan pada ajal atau batas waktu yang sudah ditentukan. Itu yang ada kata ba'dun di Al-Quran. Ba'dun juga begitu. Ba'dun meskipun ada ba'dun kelihatannya berdiri sendiri, tapi dia sebenarnya adalah mudhof secara makna. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia secara makna tetap artinya sebagian tergantung siakul kalamnya. Yang sebelumnya itu disebutkan apa? Apa dia Al-Quran itu? Yang kami mengutamakan sebagian nabi atas nabi yang lain, gimana tuh ayatnya? Tilka rusulun
faddalna ba'dahum ala ba'd gitu. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Utusan-utusan itu kami utamakan sebagian mereka ba'dahum ala ba'din. Ala ba'din. Kelihatannya diri sendiri, tapi dia adalah secara makna dia adalah lafaz yang wajib dimudhofkan. Artinya ba'dihim lagi atau ba'dir rusul. Faddalna ba'dahum ala ba'dihim. Dia adalah lafaz yang wajib mudhof. Lafaz yang wajib mudhof ada yang modelnya seperti ini. Dia wajib mudhof, wajibnya wajib hanya secara makna saja. Ada juga wajib lafdzan wa makna. Wajib secara lafaz dan makna. Nah, ini saya pilih di sini. Isim yang wajib dimudhofkan secara makna dan juga secara lafadznya. Lafdzan wa maknan. Isim yang al-lazimatul idhofah lafdzan wa maknan. Isim yang wajib mudhof, nggak bisa berdiri sendiri secara lafadz maupun secara makna. Ini nanti dibagi dua. Kemarin pembahasannya udah. Ya, bisa dimudhofkan kepada isim domir dan juga bisa dimudhofkan kepada isim dohir. Boleh dimudhofkan kepada isim domir, boleh dimudhofkan kepada isim dohir. Seperti kemarin lafadz indah, ya? Siwa. Terus lada. Indah, siwa, lada. Ini lafaz ini adalah lafaz yang wajib dimudhofkan secara makna dan secara lafaz. Dia pasti jadi mudhof. Pasti ada lafaz setelahnya. Secara lafaz pasti ada lafaz setelahnya. Secara makna pun dia pasti mengandung makna yang nanti menunggu mudhof ilaihnya apa? Indah, siwa, lada. Nah, jenis yang pertama ini boleh dimudhofkan kepada isim dohir maupun kepada isim domir. Jadi boleh kita ucapkan indaka, boleh. Indallahi isim dohir boleh. Siwa juga boleh. Siwahu boleh, atau siwa Zaidin boleh. Dia dimudhofkan kepada isim dohir boleh, kepada isim domir boleh. Jadi sebutannya idhofah ila zohir awil mudmar. Lada juga begitu. Lada boleh kita lada Zaidin, boleh ladaina. Ladaika boleh. Jenis yang pertama, isim yang wajib dimudhofkan lafzon wa maknan. Ini ada yang dimudhofkan kepada isim zohir boleh, dimudhofkan kepada isim domir boleh. Nah, bagian yang kedua, ada isim yang wajib dimudhofkan, wajib mudhof, dan dia wajib dimudhofkan hanya kepada isim domir. Ini yang barusan kita baca, yang muradnya di awal tadi sudah saya sebutkan. Seperti apa? Seperti kata wahda. Kemudian lafaz sakdai. Lafaz labbai. Wahda, labbai itu harusnya labbai, sakdai, dawalai. Nah, lafaz-lafaz yang dimaksud ini adalah lafaz yang wajib mudhof, wajib dimudhofkan kepada isim domir saja, nggak boleh kepada isim zohir. Wahda itu artinya sendirian wahda. Jadi gimana? Wahdaka, wahdahu, harus seperti itu. Wahdahu atau wahdi misalnya munfaridan. Wahdaka, wahdahu. Sakdai atau labbai dulu. Labbai juga wajib dimudhofkan, mudhofnya berupa isim domir. Gak boleh kita mengucapkan labbai Zaidin. Jitu labbai Zaidin. Aku datang labbai Zaidin, menghadap atau menjawab panggilannya Zaid. Gak bisa.
Pasti ladai itu dimudofkannya, mudhof ilaihnya wajib berupa isim domir, nggak boleh berupa selain isim domir. Begitu juga sa'dai. Sa'dai ini juga wajib pada isim domir, nggak boleh sa'dai amrin misalnya. Sa'dai jadi mudhof, amrin jadi mudhof ilaih nggak boleh. Pasti berupa isim domir. Sa'daik, sa'daik. Dawalai, dawalai juga begitu. Dawalai pasti dawalaika, dawalaika. Nah, masing-masing ini selain yang wahda, wahda itu artinya munfaridan atau sendiri. Labbaik, labbaik itu kalau Imam Sibawayh menganggap bahwa labbaik itu asalnya labbaini. Labbaini dari labba, alabba, dari alabba yulibu ilbab. Alabba yulibu ilbaban. Itu artinya aku melaksanakan perintahmu. Iqamatan ba'da iqamatin ala ijabati. Iqamatan ba'da iqamatin ala ijabati. Aku menjawabmu, melaksanakan panggilanmu atau melaksanakan panggilanmu, melaksanakan panggilanmu. Iqamatan ba'da iqamatin, dengan pelaksanaan demi pelaksanaan. Yang dimaksud pelaksanaan demi pelaksanaan di sini, walaupun bentuknya takniyah, tasniyah, labbaika, itu yang dimaksud tetap aku datang, aku terus datang ya Allah. Jadi berulang-ulang. Begitu juga sa'daik. Sa'daik itu biasanya untuk menguatkan labbaik. Jadi labbaika wa sa'daika, aku datang kepadamu, wa sa'daika. Is'adan ba'da is'adin. Menurut Imam Sibawayh itu kata labbaik asalnya tasniyah. Ya, jadi dia adalah lafaz yang musanna. Labbaini asalnya. Labbaini. Labbaini punya arti alabba yulibu ilbaban. Ilbaban dibuat tasniyah, labbaini. Isim masdarnya labbaini. Kalau masdarnya kan dari af'ala yuf'ilu if'alan, itu masdarnya ilbaban, sama seperti at'ama yut'imu it'aman. Isim masdarnya namanya to'am. Nah, kalau ini isim masdarnya labbaini. Labban asalnya dibuat tasniyah, labbaini. Labbaini artinya dua kali menghadap harusnya. Nah, cuma punya faidah takfir. Meskipun itu dua kali tasniyah atau mutanna, tetap dia punya faidah banyak datangnya. Aku datang, pelaksanaan demi pelaksanaan atau panggilan demi panggilan menjawab. Labbaika la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, aku datang, panggilan demi panggilan aku datang. Di Baitullah dipanggil aku datang, di Safa Marwah aku datang, terus aku datang. Jadi dua di sini artinya bukan dua kali, tapi artinya tetap berulang-ulang. Sama seperti ini. Farji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasya wa huwa hasir. Farji'il basara karrataini, maka tengoklah farji'il basara, maka kembalikanlah pandanganmu dua kali. Maksudnya dua kali itu bukan cuma dua kali kita ngelihat langit. Bukan, tapi lihat lagi berulang-ulang. Lihat lagi berulang-ulang, enggak ada yang cacat dalam penciptaan Allah. Karrataini dua kali itu bukan artinya cuma dua kali. Sama seperti ini, sa'daika labbaika sa'daika Allahumma labbaik, aku datang, aku melaksanakan panggilanmu demi panggilanmu, menjawab panggilanmu demi panggilanmu. Jadi berulang kali kita datang, itu labbaik. Nah, lafaz-lafaz ini memang hanya dimudhofkan kepada isim domir, tidak bisa kepada isim zahir. Dawalai juga begitu. Dawalai itu artinya tadawulan ba'da tadawulin. Jadi ini apa namanya kalau itu siklus. Jadi berulang-ulang lah, berulang-ulang. Yas'adu misalnya yas'adu Zaidun, tadawal yas'adu Zaidun, dawalaik, dawalaik, Zaid naik berulang-ulang atau terus-menerus menghadapmu, dawalaik. Itu dawalai. Lafaz-lafaz seperti wahda, dawalaihi, ulang-ulangi dia. Wahda, sa'daik, labbaik,
sa'dai, labbai, dawalai ini adalah lafaz yang wajib mudhof dan diidhofakannya wajib kepada isim dhamir, nggak boleh kepada isim zahir. Kalau yang kemarin boleh dhamir, boleh zahir. Siwahu atau siwa zaidin. Indaka boleh, inda zaidin boleh. Nah, kalau ada di antara lafaz-lafaz yang wajib dimudhofkan kepada isim dhamir ini ternyata dimudhofkan kepada isim zahir, maka itu tergolong syadz dan biasanya tidak boleh kita kiaskan, nggak boleh kita bikin-bikin. Itu udah dari dulunya orang Arab itu sudah mengucapkan itu, karena nahwu itu adalah meneliti gejala-gejala yang memang sudah dipakai orang Arab sebelumnya. Nah, ada yang syadz yaitu ada lafaz sa'dai, ya, lafaz labbai itu dimudhofkan kepada yadai. Yadai itu kan dua tangan, dimudhofkan kepada isim zahir, ini termasuk syadz. Ada syairnya di situ. Da'utu lima nabani miswara falabbai yadai miswari. Da'utu lima nabani miswara falabbai yadai miswari. Ini labbai yang kedua, labbai yadai miswari. Datang menghadap kedua tangannya miswar. Labbai dimudhofkan kepada yadai, kepada isim zahir, ini tergolong syadz, tergolong langka. Kita tidak bisa mengkiaskannya. Jadi dari pembagian itu, ya. Kalau talbiyah itu bukannya masdar dari apa? Iya, dari situ. Berarti fi'il ya. Tadi kan Nah, itu asal katanya. Sebelum jadi talbiyah sama kayak gini. Sebelum jadi basmalah, itu asalnya kan dari bi ismi Allah. Maka ucapan bismillah disebut dengan basmalah. Sebelum jadi hauqalah, itu kan dari la haula wala quwwata illa billah. Nah, diambil itu hauqalah. Nah, ini juga sebelum jadi labba yulabbi talbiyatan, itu asalnya dari alabba yulibu ilbaban, yang artinya melaksanakan panggilan. Kalau kita lihat itu kan la ilaha illallah, ya asalnya la ilaha illallah, tapi disebutnya apa? Tahlil, dari kata halala. Dari kata halala yuhallilu tahlilan. Hamdalah juga begitu. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan. Dari kata alhamdu dengan lafaz Allah itu digabung. Bisa dipahami, Ustaz? Sebelum jadi labbaik Allahumma labbaik, itu asalnya alabba yulibu ilbaban, yang artinya datang menjawab. Saya di belakang itu kalau alabba itu kan wazan af'ala ya. Berarti kan mujarradnya. Oh, iya. Oh, bukan. Ya? Bukan. Itu labba yulabbi itu udah jadi talbiyah. Labba yulabbi udah jadi talbiyah. Sama kayak halala yuhalilu itu udah jadi tahlilan. Udah jadi mengucapkan la ilaha illallah. Namun arti asli sebelumnya itu alabba yulibu ilbaban. Biasanya kan mujarrad dulu baru gitu kan. Iya, bukan dari situ. Walzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa id wa yuana wan yuhtamal ifradi id wa makaid man kaid adif jawazan nahina janubid. Walzamu idhofatan ilal jumal, dan para ahli nahwu mewajibkan idhofatan, mewajibkan mudhof ilal jumali kepada jumlah-jumlah haitsu wa id, akan lafaz haitsu dan lafaz id. Nah, titik di situ juga bisa, itu berhenti di situ. Apabila ada
isim, maka apabila ada isim yang wajib mudhof, maka ada yang wajib dimudhofkan kepada jumlah. Apabila ada isim yang wajib mudhof, maka ada yang wajib dimudhofkan kepada jumlah. Apabila ada isim yang wajib mudhof, maka ada yang wajib dimudhofkan kepada jumlah. Seperti lafadz haitsu dan lafadz id. Seperti lafadz haitsu dan lafadz id. Dari pembagian ini, satu lagi nih. Isim yang al-asma al-lazimatul idhofah. Isim yang wajib mudhof. Ada yang wajib mudhof lafdhun, ada yang wajib mudhof maknan saja. Ada yang wajib mudhof lafdhun wa maknan. Isim yang wajib mudhof lafdhun wa maknan ini dibagi beberapa kelompok. Ada yang wajib dimudhofkan boleh kepada zahir maupun dhamir. Ada yang wajib dimudhofkan hanya kepada dhamir saja. Nah, yang berikut ini isim yang wajib mudhof, ada yang wajib dimudhofkan kepada jumlah. Artinya mudhof ilaihnya berupa jumlah. Kalau ini mudhof ilaihnya boleh isim, boleh fi'il. Boleh dhamir, boleh zahir. Sedangkan wahda, sa'daik, labaik ini wajib dhamir. Nah, sedangkan ini isim yang berikut ini adalah isim yang wajib dimudhofkan dan mudhof ilaihnya berupa jumlah. Wajib dimudhofkan kepada jumlah. Apa itu? Isim haitsu dan id. Haitsu dan id. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya begini. Kumtu, aku berdiri. Haitsu qoma Zaidun. Aku berdiri sekiranya Zaid berdiri. Kumtu haitsu qoma Zaidun. Atau berupa jumlah tapi jumlahnya jumlah ismiyah boleh. Kumtu haitsu Zaidun qaimun. Haitsu Zaidun qaimun. Nah, ini namanya lafadz haitsu adalah isim yang wajib dimudhofkan, mudhof ilaihnya wajib berupa jumlah. Boleh berupa jumlah fi'liyah, boleh berupa jumlah ismiyah. Kumtu haitsu Zaidun qaimun. Kumtu haitsu qama Zaidun. Demikian juga id. Id. Misalnya jitu, aku datang. Id jaa Zaidun. Jitu id jaa Zaidun. Aku datang id jaa Zaidun, ketika Zaid datang. Id dimudhofkan, mudhofnya harus berupa jumlah. Mudhofnya harus berupa jumlah. Nah, ada haitsu, ada kadang-kadang haitsu yang dimudhofkan bukan kepada jumlah, tapi dimudhofkan kepada isim. Maksudnya dalam bab ini, bab idhofah dan juga bab mubtada khobar, begitu juga bab hal, kemudian khobar dan mudhof ilaih ini ada istilah jumlah, ada istilah mufrad yang bandingannya bukan tasniyah atau jamak, tapi mufrad bandingannya dengan jumlah atau sibeh jumlah. Kalau disebutkan misalnya dalam bab ini mubtada, kalau disebutkan
Az-zaidani qaimani. Qaimani namanya khobar mufrad tetap meskipun bentuknya tasniyah. Nah, tapi ada yang khobar jumlah. Zaidun yakumu abuhu. Khobar jumlah ada yang seperti itu. Dalam tarkib hal juga begitu. Ada hal yang bentuknya mufrad. Mufrad di sini yang bandingan jumlah. Ada hal yang bentuknya jumlah. Idhofah juga seperti itu. Mudhof ilaih ada yang bentuknya mufrad seperti ini. Seperti wahdaka mufrad isim domir. Kemudian seperti labbaika atau yang kemarin-kemarin gulamu zaidin, itu gulam dimudhofkan kepada mudhof ilaih yang bentuknya mufrad. Nah, ada mudhof ilaih yang bentuknya jumlah. Idh dan haitsu ini dia isim yang wajib mudhof dan mudhof ilaihnya wajib berupa jumlah. Nggak boleh berupa lafadz mufrad. Nah, bagaimana kalau terjadi di kalam Arab ternyata ada haitsu, maka itu termasuk yang jarang, daruratnya syair itu biasanya. Syad. Seperti syair yang di situ. Ama tara haitsu suhailin tali'a najman yudi'u kasyihabi lami'a. Haitsu suhailin. Haitsu suhailin, ada haitsu mudhof, suhailin jadi mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya bukan jumlah tapi mufrad di situ. Ini termasuk syad. Jarang. Dia isim zorof jadinya. Zorof. Idh juga zorof. Haitsu, idh, idza, hina itu zorof. Maka ketika kita ingin mengi'rab misalnya haitsu dzarfu zamanin mabniyun 'alad dhamm. Mabniyun 'alad dhamm. Wa huwa mudhaf. Ini ya. Wa huwa mudhaf qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi li tajarrudihi min ad-dhamir raf'il mutaharriki wa jamaah. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismu dzairin wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin mudhofin ilaih. Haitsu adalah isim zorof dia. Zorofnya zorof zaman. Sama idh juga begitu, zorof zaman. Haitsu jitu idh zaidun, misalnya jitu idh zaidun yaji'u, aku datang idh zaidun yaji'u, atau idh zaidun ja'a, aku datang ketika Zaid datang. Boleh seperti itu. Maka idh zarfu zamanin mabniyun ala sukun, mabniyun ala sukun wa huwa mudhaf. Kemudian ja'a fi'lun madin mabniyun al fathi li tajarrudihi min ad-dhamir raf'il mutaharriki wa wawil jamaah. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhammatun zahiratun wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya ib. Dia zorof zaman. Nah, bedanya id dengan idza. Kalau id itu adalah zorof zaman untuk masa madi, untuk zaman madi. Kalau idza itu adalah zorof zaman untuk mustakbal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-gancingkan, ketika digoncang-goncangkan bumi, zilzalaha dengan goncangannya. Ini belum terjadi. Meskipun di situ madi fiilnya, idza zalzala yuzalzilu kan madi. Tapi tetap itu adalah zorof zaman mustakbal. Zorof zaman mustakbal. Nah, kalau id ini adalah zorof zamannya madi, zorof zamannya masa lalu. Aku datang idza zaidun, saat Zaid sudah datang. Idh dan idza juga seperti itu. Hina juga itu termasuk lafadz-lafadz yang mirip dengan idh. Itu nanti akan kita lanjutkan sedikit lagi nih. Wa yunawan yuhtamal ifradu idh. Wa yunawan yuhtamal ifradu idh. Wa yunawan, dan jika ditanwini apa idh, yuhtamal ay yughtafar, maksudnya diampuni. Yuhtamal maka diampuni, ifradu idh mufradnya idh. Apabila ada idh, apabila ada lafadz idh,
ketika dia ditanwini dengan tanwin iwad, maka boleh berdiri sendiri. Apabila ada lafadz idh, dia ditanwini dengan tanwin iwad, maka dia boleh berdiri sendiri. Hina idzin misalnya, sering kita dengar tuh, hina idzin atau yauma idzin. Yauma idzin, idnya itu tidak dimudhofkan, berdiri sendiri. Gabungan dari yauma dengan idzin. Idz jadinya idzin. Tanwinnya tanwin ini iwad. Ini masuk golongan ya, yang seperti ini, maka kalau kita sebutkan idzin, maka idz masuk golongannya al-lazimatul idhofah maknan. Dia wajib dimudhofahkan, dimudhofkan, tapi hanya secara maknanya saja. Lafadznya boleh berdiri sendiri kalau diberikan tanwin. Nah, idzin di sini tanwinnya tanwin iwad, pasti dia mengandung makna jumlah sebelumnya dalam siyaqul kalam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Itu awalnya idza zuzilat ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahu. Ai yauma idz zulzilatil ardu. Yauma idz zulzilatil ardu. Dia idz hakikatnya dimudhofkan kepada jumlah lagi. Tanwinnya tanwin iwad, tanwin ganti dari jumlah. Kalau kullun tanwinnya tanwin ganti, tapi ganti dari isim. Nah, kalau idz ini idzin, tanwinnya adalah tanwin iwad, gantinya ganti dari jumlah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu malaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Yauma idzin itu maksudnya yauma idz, pada hari ketika zulzilatil ardu, pada hari ketika qalal insanu malaha, pada hari ketika apa tuh istilahnya? Ya, pokoknya pada hari ketika kiamat itu. Apabila ada lafadz idz ketika ditanwini, maka dia boleh berdiri sendiri. Wa maka idz manan kaid adif jawazan nahhina janubid wallahu alam bisawab.